Kisah Perjanjian Sabdo Palon bagian kedua. Setelah Syekh Subakir dan Sabdo Palon melakukan perjanjian terhadap masa depan Indonesia atau Nusantara, apakah semua perjanjian tersebut dapat terlaksana dengan baik? Ya, perjanjian tersebut terlaksana dengan sangat baik, sehingga menjadikan Nusantara ini menjadi negara Islam terbesar di dunia. Apakah yang menjadi bukti bahwa perjanjian tersebut telah terrealisasi dengan baik? Beberapa bukti kuat atas terlaksananya perjanjian tersebut. Perjanjian pertama, penyebaran agama Islam di Nusantara tidak boleh menggunakan jalan pemaksaan dan kekerasan. Ada beberapa cara penyebaran agama Islam di Nusantara. Yang pertama, perdagangan. Media perdagangan adalah tahap paling awal dalam penyebaran agama Islam yang diperkirakan terjadi pada abad ke-7 dari para pedagang Arab, Persia, dan India. Menurut Tom Pires, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16, lalu lintas perdagangan yang melalui Indonesia sangatlah ramai. Dalam agama Islam, siapapun bisa sebagai penyebar agama Islam, sehingga hal ini menguntungkan karena para pedagang tersebut dapat menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Proses penyebaran ini melibatkan semua kelompok masyarakat, dan proses ini dipercepat dengan runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Penyebaran agama Islam yang kedua melalui perkawinan. Media perkawinan adalah tahapan lanjutan dari media perdagangan. Para pedagang yang datang ke Nusantara kelamaan akan menetap dan membentuk perkampungan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah. Misalnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Adapun syarat memeluk Islam yang mudah hanya dengan mengucap syahadat saja mempermudah media ini. Media perkawinan berjalan lancar, mengingat akan ada keluarga muslim yang menghasilkan keturunan muslim, serta mengundang ketertarikan penduduk lainnya untuk memeluk Islam. Cara penyebaran Islam yang ketiga melalui pendidikan. Dalam penyebaran agama Islam, tidak bisa lepas dari peran penting para ulama, kiai, dan guru agama. Para tokoh agama inilah yang menyelenggarakan pendidikan Islam melalui pondok pesantren untuk para santri. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Contoh pesantren yang berdiri pada masa pertumbuhan agama Islam di Jawa adalah pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan pesantren Sunan Giri di Giri. Lalu terdapat pula para kiai dan ulama yang dijadikan sebagai penasehat serta guru agama di kerajaan-kerajaan. Kiai Dukuh adalah guru Maulana Yusuf di kerajaan Banten, dan Syekh Yusuf merupakan penasehat agama Sultan Ageng Tirtayasa di kerajaan Banten. Penyebaran agama Islam yang keempat melalui kesenian. Penyebaran agama Islam melalui media kesenian dapat dilakukan melalui seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Seni yang paling terkenal adalah seni wayang dan musik. Sunan Kalijogo merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana wayang. Untuk seni musik adalah Sunan Bonang yang menciptakan lagu Tombo Ati. Lalu ada ganding atau lagu-lagu yang berisikan syair nasihat dan dasar-dasar agama Islam.
Pesan-pesan Islamisasi juga dilakukan melalui sastra, misalnya kitab Primbon pada abad ke-16 Masehi yang disusun oleh Sunan Bonang. Namun kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah, tetapi diperkaya oleh seni Islam yang membentuk sebuah akulturasi. Penyebaran agama Islam yang kelima melalui politik. Dalam media politik, kekuasaan raja menjadi peranan utama dalam penyebaran agama Islam. Jika raja memeluk Islam, maka otomatis rakyatnya akan mengikuti. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama Islam. Contohnya Sultan Demak yang mengirimkan pasukannya di bawah Fatahillah untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintahkan untuk penyebaran agama Islam.